Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Ustaz Samsul yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah yang alhamdulillah atas qudrat-qudratnya kita semua bisa berkumpul melalui lewat daring ini dalam rangka melaksanakan sebagian perintah Allah yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita pada acara kali ini menjadi catatan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan junjungan alam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ila nur, ani habibi wa habibana nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya diamanahkan untuk menjadi pembawa acara atau MC, yang mana untuk kajian pagi ini yaitu kajian Islam, remaja dan mahasiswa atau yang biasa kita sebut karisma. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga yaitu penyampaian materi yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Samsuri Yahya MKom. Yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kali ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Akhina Yoga Septiawan. Padanya tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron pada Akhina Yoga Setiawan yang telah membacakan tilawat, yang membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan baik yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala, barokah serta fadilah dari pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Beranjak ke acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi. Untuk saat ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, ini Ustadz Samsuri Yahya M.Com. Sebelumnya mari kita persiapkan diri, persiapkan telinga kita untuk mendengarkan apa aja yang disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustadzuna Ustadz Samsuri Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada MC yang sudah silahkan. Ini biar materinya ada di sini gimana caranya?
biar slide-nya nampil ke sini gitu, gimana cara? Share screen bisa Ustaz? Saya share screen sekarang dari sini. Iya Ustaz. Coba ya. Ya. Muncul nggak? Muncul Ustaz. Muncul. Ada gambarnya. Ada Ustaz, menjadi orang beruntung. Itu ya Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur hanya Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, kepada kita sebagai umatnya, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Alhamdulillah rahmatullah. Suara dan slide-nya tampil. Tampil Ustaz. Itu tadi saya lihat ada partisipan yang foto profilnya aneh-aneh. Tolong itu diganti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing bagaimana menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terutama dia. Karena kalau dunia mah saya sampaikan seperti ini untuk menjadi pengingat bagi saya juga, secara pribadi dan umumnya juga bagi kita semua, menjadi wasilah untuk mengingatkan, menasehati pribadi saya juga. Karena saya juga ya kita semua bukan malaikat, ya, semua bukan malaikat, kita semua membutuhkan nasihat, dan nasihat itu bisa muncul dari orang lain, bisa juga muncul dari diri sendiri. Bahkan nasihat yang diam juga bisa, yaitu apa? Kematian. Kematian itu nasihat yang diam, ketika kita mati, saudara kita meninggal, nah itu menjadi sebuah nasihat yang jelas bahwa kita semua akan. Hidup dunia ini sangat singkat. Kita di dunia itu sangat singkat sekali, gitu ya. Malaikat itu ngetawain kita. Kenapa? Gara-gara kita itu hidupnya sebentar, kok berlaga gitu. Kok kemudian tidak memaksimalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena malaikat itu hidupnya ribuan, ratusan tahun ya. Tapi kemudian ngetawain kita gara-gara itu. Sebelum kita lahir itu di alam ruh itu nggak terbatas waktu. Kemudian juga nanti setelah mati kita balik lagi ke alam ruh, alam akhirat itu juga tidak terbatas oleh yang namanya waktu, nggak terbatas oleh waktu. Dan kita sekarang hidup ini lahir, sudah lahir, tinggal nanti kita mati. Mati itu udah sesuatu yang pasti, semuanya pasti akan mati. Gitu ya. Makanya kita harusnya menjadi manusia yang paling cerdas, yaitu apa? Manusia yang paling banyak mengingat kematian. Dalam surat An-Nazi'at bahwa yang namanya kehidupan di akhirat, yang namanya kehidupan di dunia itu bagaikan pagi atau sore hari. Kita lihat perbandingannya, satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Kalau kita berumur 62,5 tahun, berarti kita hanya hidup 1,5 jam saja.
perhitungan waktu di akhirat itu sangat sangat sedikit. Kita hanya 1,5 jam. Atau kita hanya membandingkan satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. 50.000 tahun dalam satu riwayat, kan 50.000 tahun. Yang 1.000 tahun. Maka kita itu hidup hanya sebatas 2 menit 1 detik saja. Makanya hisab di Allah itu, hisab Allah itu sangat cepat. Kenapa? Karena perbandingan waktunya beda. Nabi juga pernah masuk ke alam jin. Masuk ke alam jin, sahabat nyari dengan kemudian ada sandalnya saja. Kemudian beliau berdakwah. Nah, itu juga sama. Di alam jin ternyata sama. Itu perbedaan waktu. Maka waktu tersebut yang cuma 65 tahun tadi atau 70 tahun tadi, kalau dibandingkan dengan waktu akhirat itu hanya 1 jam, paling 2 menit, itu menentukan hidup kita selama-lamanya. Jadi waktu yang singkat ini, sekarang kita hidup ini, semuanya kita sudah balik, sampai kita mati, itu menentukan kehidupan kita selama-lamanya nanti di akhirat seperti apa. Oleh karena itu, jangan sampai menyesal. Siapa orang yang menyesal? Satu, orang yang menyesal itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang kafir itu kekal di dalam, masuk neraka jahanam dan kekal di dalam. Yang kedua adalah muslim yang ringan timbangan kebaikan. Kita sebagai muslim, tapi timbangannya lebih ringan nanti pada saat yaumul mizan ditimbang, itu timbangannya yang kanannya lebih ringan daripada timbangan. Ini akan sangat berat sekali misalnya. Manusia yang ringan penyesalannya melewati siratal mustaqim, tapi dia lebih lama dibandingkan yang lainnya. Dia lebih lama daripada yang lain. Pernah waktu suatu ketika Rasul ngobrol dengan Abu Bakar dan juga Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau menyampaikan, wahai Abu Bakar, sungguhnya aku melihat engkau menjembatani siratal mustaqim itu seperti kilat yang menyambar, kata Rasul. Ya. Kemudian Rasul juga mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, sedangkan engkau Abdurrahman bin Auf, aku melihat engkau itu masuk surga dengan menjembatani siratal mustaqim dengan cara ngesot gitu ya, dengan lama sekali kadang ngesot. Maka merasa komplain kan, loh kenapa ya Rasul, emang apa yang menyebabkan aku itu kemudian lewati siratal mustaqim itu dengan jalan ngesot ya? Kan saya bukan suster ngesot kan, kurang lebih gitu. Maka kata Rasul apa, engkau itu banyak hisabnya, engkau banyak uangnya, makanya hisabmu lebih lama. Engkau bebannya lebih banyak. Jadi bebannya lebih banyak. Ketika di dunia bebannya lebih banyak, nah itu menyebabkan dia lebih lama masuk surga. Maka seketika itu juga Abdurrahman bin Auf itu langsung mengambil kunci-kunci gudangnya yang kemudian diserahkan kepada Rasul untuk dipakai di jalan Allah. Masya Allah ya. Saya ringan beban. Nah, kalau kita cari dunia, banyak-banyakin dunia gitu. Ternyata justru itu akan menjadi beban yang sangat berat di akhirat. Oleh karena itu harusnya kita cari banyak dunia, tapi kemudian kita serahkan kembali kepada Allah untuk jalan akhirat. Timbangan amal. Maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dia senang. Nah, ada pun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itulah kenapa tadi dia berat, penyesalannya berat. Karena masuk neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Tadi dijawab langsung oleh Allah, narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas, Api di dunia ini hanya sebatas asapnya saja, baru asap dari neraka, api neraka, baru asapnya saja. Kalau antum itu lagi sedang masak air kan mendidih tuh ya, nah, itu silahkan diceburin tangan antum ke situ.
Kalau antum masih merasakan panas, itu baru asapnya neraka saja, belum apinya. Kalau kuat ya harusnya bangga. Kalau nggak kuat ya maka apa yang membuat kita kemudian tidak melakukan amal soleh. Bagaimana jika kita agar tidak menyesal dan supaya kita menjadi orang yang beruntung? Maka yang pertama adalah kita harus penuhi kehidupan kita ini dengan amal soleh. Ini yang pertama. Apa saja? Nanti kita akan bahas. Yang penting amal soleh harus disibukkan dengan amal soleh. Datang ini ngurus-ngurus majlis subuh, ngurus-ngurus dakwah, ngurus-ngurus LDK dan sebagainya. Sibuk dengan amal soleh. Dua, beramal dengan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Nah, ini kita juga harus cerdas. Kita harus cerdas melipat gandakan pahala. Kalau hanya sebatas amal soleh nafsiyah, yaitu memenuhi timbangan. Tapi kita juga harus banyak beramal soleh yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Kenapa? Karena hidup kita terbatas, sehingga kita harus banyak melipat gandakan pahala kita. Dan yang ketiga, nah ini lebih mantap lagi. Beramal dengan amal yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, kan terputus tuh. Tapi gimana caranya supaya kita terus dapat pahala? Pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, memenuhi hidup dengan amal soleh. Kita harus sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan amal soleh, maka kita akan disibukkan dengan dosa, dengan maksiat. Saya ulangi ya. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan amal soleh, maka kita akan disibukkan diri kita dengan perbuatan dosa, maksiat. Itu kata Imam Syafi'i. Maaf, kata Sayyidina Ali ya. Semakin hari itu kan kita semakin dekat dengan kematian, semakin dekat ke azal kita. Ya. Harusnya ketika semakin dekat dengan kematian, maka kita juga harusnya semakin giat beribadah, semakin giat beramal soleh. Harusnya. Anggap misalkan usia kita itu dikasih sama Allah 60 tahun. 60 tahun usia kita. Dikasih jatah waktu kita hidup di dunia 60 tahun. Kemudian kita sekarang sudah berumur 20 tahun. Berarti masih ada jatah sisa 40 tahun lagi ya. Setiap harinya kan akan terus berkurang jatahnya di dunia. Berarti semakin mendekati. Karena semakin mendekati, harusnya kita semakin giat. Antum semakin dekat waktu pernikahan, kan semakin giat untuk mempersiapkan pernikahan. Semakin dekat dengan waktu sidang skripsi, sidang tugas akhir, semakin dekat dengan waktu sidang tugas akhir, itu semakin giat untuk menghafal, untuk menyelesaikan, dan sebagainya. Karena di hidup nanti, aku tidak bisa sidang, aku tidak bisa dijawab. Banyak pertanyaan dosen yang nggak bisa dijawab. Maka dia mempersiapkan. Nah, itu segitu untuk dunia. Maka untuk akhirat, kita juga sama. Untuk akhirat selama-lamanya. Untuk akhirat itu selamanya. Dunia sebentar, mati sementara, nanti akan kemudian setelah mati ada namanya kehidupan. Nah, kehidupan itu nanti akan selama. Ini menentukan kehidupan kita. Kehidupan akhirat, kehidupan dunia kita menentukan untuk kehidupan akhirat. Maka kalau kita tidak semakin giat, ini nanti akan semakin merugi. Dan masalahnya kita juga tidak tahu usia kita 60 tahun, atau 70 tahun, atau 30 tahun, atau 25 tahun, atau besok. Nah, kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka harusnya kita mempersiapkan. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan masih muda. Nggak nunggu tobat kita. Mati nggak menunggu tobat. Mati tidak menunggu sholat kita. Mati tidak menunggu istighfar kita. Mati tidak menunggu kita kaya dulu, dan sebagainya. Enggak. Itu hanya
batas Allah. Dan kematian dirahasiakan supaya kita terus-terusan untuk giat dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam bertaubat. Sisa hidup kita maka harusnya sekarang kita gunakan untuk full ibadah. Yang pertama sudah jelas, kita penuhi yang wajib. Penuhi yang wajib. Semua kewajiban harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian ada yang kita tinggalkan. Tambahin lagi yang sunnahnya. Sunnahnya ditambahkan. Sunnah-sunnah ditambahkan. Ya. Kemudian apa? Kalau mubah ya sekali-kali, nggak usah sering. Main futsal boleh silahkan, tapi sekali-kali aja, bukan sekali, 2 bulan sekali. Gitu. Jangan setiap hari, sehari sekali main futsal terus. Nah, itu main game misalkan, main game aja bulan sekali, seminggu sekali. Jangan sehari itu terus-terusan main game sampai 2 jam, 3 jam sehari. Sayang waktu kita terbuang. Jauhi yang makruh dan tinggalkan yang haram. Makruh jauhin, haram tinggal. Gitu ya. Wajib penuhi, sunnah tambahin lagi, mubah mas sekali-kali aja, makruh jauhin, dan haram harus ditinggal. Jangan sampai kita menjadi manusia setengah hijrah, yaitu apa? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan gitu ya. Mengerjakan perintah tapi juga mengerjakan larangan. Nah, ini dilarang ya. Apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Semampu kalian ini berarti semaksimal kita. Maksimal kita bisa. Maksimal mungkin. Nah, jangan sampai kedua-duanya nih. Yang dilarang dikerjain, yang diperintahkan kemudian dikerjakan. Jangan sampai menjadi STMJ. Ini nanti akan bertentangan gitu ya. Berarti ada masalah berarti di amal solehnya. Solehnya jadi masalah. Membiasakan ibadah hingga ajal kita tiba. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Maka kondisi meninggal kita itu harus kemudian dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana supaya kita menjadi husnul khotimah? Maka kita harus membiasakan perbuatan baik, membiasakan ibadah, sehingga nanti pada saat meninggalnya pun ya pada saat ibadah. Kalau kita tidak bisa mengoreksi waktu kita 2 hari sebulan sekali, tidak bisa, ya pastilah kalau kita ngoreksi kesalahan kita setiap 1 bulan sekali, nah itu pasti ada yang lolos. Seminggu sekali pasti ada yang lolos. Sehari sekali pasti ada yang lolos. Maka bagaimana supaya kita tidak lolos? Ya, setiap semenit sekali kita harus introspeksi diri. Ada kesalahan tidak yang kita lakuin? Di menit ini kita ada kesalahan nggak? Di menit ini ada yang kesalahan nggak? Itu terus itu akan membuat kemudian kita terus dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak melakukan maksiat, dalam keadaan terus menjalankan amal soleh. Yaitu yang meninggal di atas kehidupan yang biasa dijalani dan dia dibangkitkan di atas hal itu. Nah ini yang biasa dia jalani apa? Kalau kebiasaan dia itu adalah main catur, ya mati dalam keadaan main catur. Kebiasaan dia mancing, mati dalam keadaan mancing. Kebiasaan dengerin musik, mati dalam keadaan dengerin musik. Biasa sholat, dia meninggal dalam keadaan sholat. Biasa baca Al-Quran, mati nanti dalam keadaan baca Al-Quran. Seterusnya. Ini kita harus membiasakan sesuatu yang baik bagi diri kita. Apa yang bisa kita biasakan? Apakah Qurannya, apa zikirnya, apa sholatnya, dan sebagainya. Terus kemudian dibiasakan. Berikutnya juga tidak menyepelekan amal. Nah, jadi amalan apa saja yang kemudian bisa kita penuhi untuk kebaikan kita tadi. Yang berikutnya tidak menyepelekan amal. Ini. Jauhi api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan kalimat thayyibah. Tadi kan ceritanya kita lagi ngomongin apa? Ini
Nah, ini kan kita harus memenuhi hidup kita dengan amal soleh setiap harinya. Yang pertama ya, karena sisa usia kita, maka yang pertama harus semakin giat dalam beribadah, karena semakin hari itu semakin mendekati waktu kematian kita. Kemudian kita lakukan untuk full ibadah. Jangan sampai kita menjadi manusia setengah hijrah, harus hijrahnya semua. Membiasakan ibadah hingga ajal tiba. Kemudian apa? Jangan menyepelekan amal. Kita disuruh oleh Allah jauhi api neraka meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Sedekah sebiji kurma. Nggak punya, dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat yang baik. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sebagainya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya itu sedekah. Memperbanyak tanaman surga. Apa tanaman surga itu? Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan muji, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Yuk coba sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi astagfirullah. Nah, dalam waktu 15 detik saja kita sudah menanam pohon korma 3 di surga barusan. Kita sudah menanam pohon korma 3. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian subhanallahil azim. Subhanallahil azim itu akan diberatkan timbangan kita. Ucapan yang ringan tapi timbangan yang berat itu adalah subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu memberatkan timbangan kita. Kemudian astagfirullah, memohon ampun pada Allah. Udah 3 tuh sekaligus. Ya kan? Itu waktu cuman sederhana, sesingkat itu kita sudah bisa banyak melakukan amal soleh. Maka nanti dilanjutkan pada saat antum diam, pada saat antum kemudian sedang di jalan gitu ya, daripada ngobrol, udah mending zikir saja, mending nanam kurma aja di surga. Nggak punya tanaman kurma di dunia karena nggak hidup-hidup gitu ya, nah di surga aja nanam. Saya dikasih pohon kurma kecil itu ya, sama teman saya. Itu udah 2 tahun batangnya daunnya baru 5 atau 6 gitu. Sekarang mati gitu. Nggak tumbuh. Nah, akhirnya jalan singkatnya beli kurma aja. Beli kurma langsung. Ya di dunia. Kalau di akhirat, surga, kita harus punya kebun kurma apa-apa. Kita mempersiapkan rumah di surga, bangun masjid di dunia. Jadi kehidupan dunia ini akan kemudian menentukan kehidupan kita di akhirat. Dilanjutin lagi nanti punya kebiasaan atau punya atsar yang baik. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Lanjutin. Baik dalam hati ataupun di mulut. Bosan ganti sama yang lain. Apa? Sholawat misalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti ganti lagi dengan apa? Terus aja gitu ya. Jadi muter-muter itu untuk memperbanyak amal soleh kita. Jangan sampai waktu kita itu terlewat begitu saja. Itu jangan sampai dipakai untuk gibah, dipakai untuk diskusi-diskusi yang nggak penting, pakai untuk yang lainnya yang kemudian malah justru itu membawa kita kepada neraka. Nauzubillah. Nanti dilanjutkan. Punya kebiasaan. Sehingga kalau orang yang pengen kemudian memaksimalkan sisa hidupnya, harusnya tidurnya pun menjadi ibadah. Ini kan usia kita sedikit. Tidur kita tuh sepertiga dari sehari, sepertiganya kita pakai buat tidur.
Dan itu memang sudah menjadi suatu sudah menjadi suatu kebutuhan hajatul ruhiyah, kita harus tidur. Tapi bagaimana caranya supaya tidur pun menjadi ibadah, sehingga waktu tidur kita tidak sia-sia. Gimana caranya? Ini, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba si fulan," karena tidur dalam keadaan suci. Makanya disunahkan sebelum tidur kita berwudu dulu sebelum tidur. Baru tidur, nanti sambil baca apa sebelum tidur baca surat Al-Mulk gitu ya. Jadi ibadah. Jadi nggak terbuang percuma. Sepertiga hari kita berarti kalau 60 tahun kita disahkan untuk kehidupan dunia, nah itu 20 tahunnya sebagai tidur. Tapi tidurnya biar jadi pahala, nah ini cara. Itu. Mulai kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. 2. Nah, jadi itu tadi contoh untuk memenuhi kehidupan kita dengan ibadah. Contoh untuk memenuhi ibadah dengan ibadah. Maka bisa untuk praktekkan. Ya, bisa tidur, zikir, banyak amal surga, jangan menyepelekan amal walaupun senyum, walaupun salam, Assalamualaikum, itu jangan kemudian menyepelekan, Waalaikumsalam, jawab, senyum, ada temennya senyum, nasihatin cara yang baik, pisahkan dengan amal, dengan ibadah, jangan sampai setengah hijrah, sisa full kehidupan kita harus dengan ibadah, kemudian harusnya semakin ya. Itu ya, ini poin pertama. Sekarang poin kedua. Apa poin keduanya? Poin keduanya itu adalah bagaimana kita bisa beramal soleh. Bagaimana kita bisa beramal dengan pahala yang berat dan berlipat ganda. Kita tahu bahwa kehidupan kita singkat. Dan amal soleh kita harusnya adalah amal soleh yang banyak, yang berat, yang berlipat ganda gitu ya. Sehingga walaupun hidup kita sedikit, tapi pahalanya lebih banyak. Gitu. Walaupun amal soleh kita itu kita lakukan sedikit, tapi pahalanya apa saja amal soleh yang pahalanya banyak dan berlipat ganda. Ini dalam hadis dikatakan kalimatani hafifatani ala lisan. Sesuatu yang diucapkan dengan dua kalimat dengan ringan. Dua kalimat yang diucapkan ringan di lisan, tapi kemudian berat di timbangan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya, tadi sudah kita baca, itu sudah memberatkan timbangan. Sekarang saya kasih waktu 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang untuk membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masing-masing semuanya. 1 menit dari sekarang, mulai. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Bihamdi subhanallah. Subhanallah. Sudah 1 menit ya, lumayan kan? 1 menit itu bisa 40 kalimat. 40 kata, 40 kali kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, dan itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Antum sudah melakukan sesuatu yang memberatkan timbangan antum di akhirat. Nah, lakukan sehari semenit. Setiap hari aja, 1 menit aja.
sehari semenit kan sepertinya dikit ya. Sehari berapa jam ya? Berapa ribu menit coba kan? Berapa ratus menit? 60 kali 24 kan? Wah, banyak. Nah, sisakan 1 menit untuk membacanya. Untuk membaca subhanallah bihamdihi subhanallah 1 menit aja. Kapan terserah. Setelah sholat subuh kah, setelah sholat zuhur kah, setelah sholat asar kah, dan sebagainya. Ini antum coba biasakan. Sehari semenit. Demi Allah nanti antum akan kaget, kita semua nanti akan kaget ketika timbangan kita berat di akhirat. Di akhirat menjadi berat. Makanya tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Karena kalau kita jadi orang yang menyesal itu salah satunya apa? Ringan timbangan kita. Timbangan di tangan kanan kita itu lebih ringan daripada tangan kiri. Maka nanti kita akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Nah, maka gimana cara memberatkannya? Waktu kita terbatas, maka kita harus lakukan amal soleh yang timbangannya berat. Salah satunya adalah ini. Gitu ya. Yang lainnya banyak lagi. Bisa sholawat, bisa apa, dan sebagainya. Nah, ini usahakan 1 hari 1 menit saja. Biasakan untuk baca. Bisa ditambahin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah, boleh tambahin. Nah, itu biasanya kalau di kampung-kampung jeda antara azan kemudian dia sholat sunnah qobliyah subuh, nah itu sampai iqomah, nah itu biasanya. Ini antum juga sama punya kebiasaan semenit aja sehari semenit. Bisa ya untuk diazamkan ya, dibiasakan. Berikutnya sibuk dengan Al-Quran. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluk. Ini juga sama, lebih besar lagi keutamaan, yaitu apa? Membaca Al-Quran, sibukkan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran dengan tajwidnya dengan yang baik. Kalau belum bisa tajwidnya, makhraj hurufnya belum bisa, maka pelajari. Ya, kemudian dihafal, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, ini lebih besar nih harusnya. Sehari berapa? Sehari apa 10 juz? Apa sehari? Kalau belum bisa ya berarti sehari 1 juz. Kalau belum bisa berarti sehari berapa? Jangan sampai baca Al-Qurannya cuman seminggu Yasin doang, atau seminggu Al-Kahfi doang 1 kali. Yang sibukan. Kalau sehari 2 lembar misalkan, tapi kalau dawam ya luar biasa, didawamkan. Berarti sekitar 10 menit ya. Sehari 10 menit buat baca Al-Quran. Kalau tadi 1 menit, ini 10 menit. Karena lebih besar keutamaan. Biasakan. Kalau masih belum punya kebiasaan, segera untuk membiasakan untuk Al-Quran. Membantu saudara muslim, ini juga sama. Biasakan kita tuh membantu saudara muslim. Ini berat juga nanti. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai, kata Rasul, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Nah, kalau belum ke Masjid Nabawi itu mahal ongkosnya ke sana. Kalau dari sini ya, sekarang juga kan masih sulit ke sana. Itu ngeluarin uang 25 juta, paling bisa beriktikaf cuman 3 hari. 3 atau 4 hari di Masjid Nabawi. 25 juta ngeluarin kan besar gitu ya. Nah, maka bagaimana pengen sebulan penuh ya kan lebih berat, pengeluarannya lebih banyak. Maka bisa dengan cara yang lain, yaitu apa? Membantu saudara sesama muslim. Membantu apa saja. Bahkan membantu naikin barang bawaannya, membantu dia untuk keperluan apa. Bantu keperluan dia. Ini kata Rasul ya, menurut saya. Jadi kita membantu sesama saudara itu akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi jangan anggap sia-sia membantu itu.
Dan membantu kepada sesama muslim jangan karena niat yang lain, jangan karena membantu karena supaya apa? Supaya membantu ini supaya dijodohin sama anaknya, jangan. Supaya pengen dapat nilai bagus, jangan. Supaya karena nggak enak karena dia guru, jangan. Tapi bantu itu adalah karena niatkan karena Allah. Nanti Allah yang balas, dapat pahala yang sangat besar. Ya, jangan karena nggak enak dia itu saudara saya atau dia tuh nggak enak karena dulu pernah bantuin, ya jangan. Nggak enak karena dia dulu pernah menghutangi, jangan. Ngebantuin itu untuk karena Allah. Ada temennya jalan kaki, antum naik motor, diajak, mau kemana? Mau kemana? Gitu. Oh mau ke sana ke pasar, ayo naik, ajak naik motor. Karena walaupun antum mungkin tujuannya bukan ke arah yang sama dia, itu bisa. Tapi ya jangan ke lain jenis, antum ada akhwat, antum ajakin boncengan buat ngebantuin dia, ini jangan. Sama. Berjaga di perbatasan musuh atau ribat. Ini bahasa Arabnya ribat. Barang siapa yang melakukan ribat, berjaga di perbatasan musuh, Allah seperti mengerjakan puasa dan sholat 1000 malam. Insyaallah. Dia bisa lewat qadar terus tuh. Nah, ini khusus untuk tentara. Jadi kalau tentara-tentara itu kemudian punya akidah yang benar, nah itu dia pahalanya juga luar biasa, itu banyak, ya. Nah, kalau karena uang beda cerita. Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan ya di mana saja. Bagi laki-laki juga ketika ada uzur bisa sholat jamaah. Ini nanti akan menjadi pahala yang besar. Kalau dia sholat sendirian selama 60 tahun, anggaplah efektif dia sholat 30 tahun misalkan, ya, biar gampang hitungnya 30 tahun. 1 kali 5 waktu sholat, dikali setahunnya 365 hari, kali 30 tahun. Maka perbandingannya nilainya adalah 54.750. Sedangkan kalau dia itu sholat jamaah, berarti tinggal dikali 27. 27 kali 54.750. Ini hasilnya 1.478.250 perbandingan. Jadi ibaratnya antum punya uang 50.000 dengan antum punya uang 1 juta, kan jauh banget perbandingan. Uangmu berapa? 50.000. Antum uangnya berapa? 1.400.000. Nah, kan gede. 1.400.000 banding 50.000. Antum digaji misalkan. Digaji ngetik. Disuruh orang buat ngetik naskah 1 halaman, dikasih uang 50.000 sama si A. Tapi sama si B ini antum disuruh ngetik naskah 1 halaman dibayar 1.400.000. Nah, lebih pilih mana? Kan gitu. Harusnya kan kita pilih. Ini untuk mengingatkan, ya. Jamaah. Ya, makanya perempuan juga sama, bisa itu jamaah. Jangan sampai sholat sendiri-sendiri, di kosan sholat sendiri-sendiri, di asrama sholat sendiri-sendiri. Nggak boleh. Udah aja jamaah. Bukan nggak boleh ya, maksudnya sayang-sayang gitu. Sayang-sayang. Jamaah sholat. Langsung naik 27 derajat. Walaupun kadang sholat kita tidak khusyuk, nah tapi kan masih dikali 27 derajat. Ini kan jadi besar banget. Sholat sendiri ini sama perbandingannya sholat jamaah. Bonus sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan bonus. Apa bonusnya? 1 langkah mendapatkan ampunan dosa, 1 langkah lain menaikkan derajat. Dari asrama tuh, ikhwan, dari asrama turun ke bawah, naik ke atas musola. Itu setiap langkahnya akan menghapus dosa antum. Langkah yang lainnya menaikkan derajat antum. Kaki kanan menaikkan derajat. Kaki kiri langkah untuk menghapus dosa. Nah, itu semakin banyak langkah ke masjid, maka akan semakin banyak pula diampuni dosa dan semakin tinggi ditinggikan derajat. Kalau antum jalan kaki dari sini ke Masjidil Haram, jangan jalan apa tuh?
di Jakarta Istiqlal misalkan, Masjid Istiqlal, ya itu pahalanya semakin besar juga. Cuman ya kejauhan juga. Deket nggak apa-apa, yang penting terus-terusan. Membeli makan puasa, orang yang buka puasa, orang yang berpuasa kita kasih makan, itu pahalanya nanti polipaste dengan kita. Itu kan pahala besar pahala. Makanya antum dari sekarang nabung tuh, nabung dari sekarang nabung dapat berapa gitu ya, 200.000 apa 500.000 apa 1 juta. Buat apa? Buat ntar masuk bulan puasa, antum beliin kurma, beli kurma. Sekilo berapa sih kurma? Paling 50.000, 60.000 kan sekilo. 1 kilo isinya berapa butir? Nah, terus antum beli itu, misalkan 500.000, 10 kilo, 10 kilo kan, beli. Bagi-bagiin ke tetangga antum packing pakai mika gitu ya, pakai mika, antum bagi-bagiin ke tetangga, kurma, bagiin. Nah, kan orang makan kurma itu pada saat lagi bulan Ramadan, dimakannya pada saat buka puasa kan, pada saat buka puasa sama dia makan. Udah copy paste pahala puasa dia ke kita. Nah, makanya jangan sampai disia-siakan ini pahalanya besar. Kalau kita sedekah kurma doang, 1 sekilo, kita sedekah kurma 1 kilo, maka kita cuma dapat pahala sedekah 1 kilo tadi. Tapi kalau kita itu ngasihnya kepada orang yang berpuasa, nah pahalanya double. Pahala sedekahnya sama dapat pahala buka puasa, pahala puasa dia ke kita. Kan Masya Allah. Makanya siapin sekarang. Kita akan masuk di bulan Ramadan sekitar bulan April ya. Sekitar bulan April. Berarti Januari, Februari, Maret, 3 bulan. 3 bulan sisihkan gaji kita untuk akhirat. Sisihkan gaji kita untuk akhirat. Nggak usah untuk nikah wae, nanti nikah mah dipermudah nanti sama Allah. Kalau kita sering menggunakan harta kita di jalan Allah. Jadi jangan takut antum itu saya mau ngumpulin buat jangan takut. Nanti juga akan dikasih kemudahan sama Allah. Saya dulu gitu dikasih kemudahan sama Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan takut. Nah, kumpulin gaji kita sebulan itu 500 misalkan, atau 200.000, dapat tuh 600.000, beliin kurma, beliin sirup, kasih ke tetangga, atau kasih ke siapa, guru antum, guru ngaji antum, atau kasih guru di kampung gitu ya, di kampung atau di mana, kasih dia puasa makan itu hati-hati, jangan sampai terlewat begitu saja, jangan sampai terlewat. Ini kenapa pindah? Habis ya? Oh, masih bisa. Pencet kan ya? Pencet ya. Oh, ini. Nah, itu yang kedua ya. Jadi contoh-contoh, ini contoh-contoh aja, contoh-contoh kita beramal soleh dengan pahala yang besar. Nanti ada lagi banyak yang lain. Misalkan contohnya kita sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, itu beda, itu juga besar juga pahala. Dan yang lainnya banyak. Nah, itu contoh-contohnya nanti antum cari sendiri. Yang ketiga sekarang, beramal dengan pahala yang terus mengalir. Ya. Beramal dengan amal yang pahala terus ngalir. Sampai kita meninggal dunia pun pahalanya terus ngalir. Nah, ini juga harus dikejar nih kayak gini nih. Pahala yang terus ngalir itu apa? Kalau misalnya usia kita sampai 80 tahun, tapi pahala kita itu terus ngalir sampai kita 200 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai hari kiamat, kita masih dapetin pahala. Nah, apa saja? Ini, apabila seorang meninggal dunia, putus seluruh amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Ini sering kita dengar, sangat sering kita dengar.
Tapi pertanyaannya sudah seberapa banyak kita mengimplementasikannya. Memang udah sering dengar, bosen. Tapi pertanyaannya udah seberapa banyak kita sudah mengimplementasikan dalam kehidupan. Jangan-jangan baru dengar doang, tapi kita belum ngelakuin. Nah, pilihan tadi bukan pilihan, 3 ini bukan pilihan, tapi semuanya kalau bisa kita lakuin. Yang pertama adalah amal jariah. Dari hadis di atas, itu salah satunya adalah amal jariah. Apa amal jariah? Bisa kita gunakan. Kalau kita punya uang, kita bisa sedekah untuk bangun masjid, pesantren. Masjid dan pesantren itu terus dipakai, terus dimanfaatkan untuk beribadah, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Walaupun kita sudah meninggal. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak uang kita yang kita keluarkan untuk beli kuota, untuk beli pulsa, untuk beli HP, dibandingkan dengan kita gunakan untuk membangun masjid. Pertanyaannya itu, jawabannya jawab sendiri. Ya, sebulan berapa kita beli kuota? Sebulan berapa banyak kita wakafkan untuk bangunan masjid atau pesantren? Jawab sendiri, jawabannya ada dalam diri masing-masing. Itu. Nah, pahala membangun masjid. Kalau satu masjid tadi ada 10 orang yang sholat berjamaah, maka pahala dia adalah sekitar 14 juta bagi 30 tahun. Bayangkan kalau 10 masjid, dan satu masjid tadi menampung ribuan jamaah, kan banyak tuh pahala. Masjid, pesantren, itu ikutin. Jangan sampai kita terlewat gitu saja. Memang nggak mesti harus banyaknya uang, tapi presentasi kita, uang yang kita punya. Kalau gaji kita cuma 1 juta, dipakai buat ini, itu, habis gitu ya, sisanya tinggal berapa, nah itu jangan sampai terlewat gitu saja. Jika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian kita ajarkan kepada yang lain, maka orang tadi mengamalkannya, nah itu akan terus mengalir pada kita. Orang tadi yang kita ajarkan itu, dia ngajarkan lagi kepada muridnya, maka kita juga dapat dari muridnya. Murid yang ngajarin lagi, maka kita akan dapat terus saja. Ngajarin Al-Fatihah pada satu anak itu mengamalkannya sehari minimal 17 rakaat. Kalau setahun berapa rakaat? Baca Al-Fatihah terus. Anak tadi punya anaknya diajarin sama dia, dapat juga kita pahala. Anaknya si anak tadi itu punya pondok pesantren, dia ngajarin kepada seluruh murid-muridnya. Nah, alir terus juga sama kita. Itu baru dari Al-Fatihah. Makanya jangan sampai tidak mau ngajar. Jangan sampai enggak. Ini ilmu yang bermanfaat tuh ngajarin, ngajak gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat? Maka yang pertama adalah kita harus belajar dulu. Kita juga harus belajar. Kan kita kalau nggak belajar, dari mana kita punya dapat ilmu? Nah, pada saat kita belajar, biar manfaat, itu harus perhatikan proses belajarnya dan sebagainya. Jadi kita ajarkan lagi pada yang lain dan sebagainya. Jadi ngajar ini bukan karena uang. Ngajar ini bukan karena uang, tapi karena dorongannya pengen mendapatkan ridho Allah. Pengen dapat pahala yang terus ngalir meskipun sudah meninggal dunia. Gitu, jangan karena uang. Nah, terus bagaimana supaya kita terpenuhi kebutuhan kehidupan dunia kita? Maka kita harus punya bisnis, kita harus punya pekerjaan, kita harus punya pekerjaan lain. Pekerjaan lain yang bisa menjadi jalan maisha. Bukan dengan cara ngajarnya, tapi dengan cara yang tadi. Nah, ngajarnya jadinya tetap istiqomah, tetap ikhlas gitu ya. Tidak terpengaruh sama gaji. Walaupun sebetulnya boleh saja. Dia akan menjadi lebih mantap. Misalnya kita ngajarin baca Al-Quran, sholat, puasa, haji, dan sebagainya, semakin banyak orang yang kita ajarin, maka semakin banyak aliran pahala yang kita dapatkan. Anak soleh, kalau kita punya anak soleh, maka dia akan doain kita, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Amalan yang terus mengalir pahalanya, sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan, seseorang mukmin yang akan menemui setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf
yang diwariskannya. Mushaf, kita beli mushaf Al-Quran, kita taruh di masjid-masjid, nah itu akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita ketika dibaca. Masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya, sungai yang ngalir untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Semuanya dia akan ketemu pada kita di akhirat. Ketemu nanti lagi sama kita. Oh, 20.000. Kita jangan sampai takut tuh. Gara-gara duit 20.000, gara-gara duit 20.000. Bayu ini kan kartu yang iklannya 20.000. Yang dapat baju, dapat uang di celana. 20.000. Berapa ribuan? 1.000. Meninggal ketika ribat, ini sama tadi ya, ribat itu jaga perbatasan musuh. Bekas-bekas peninggalan kita. Picok ada nggak? Atsar yang baik, kita punya kebiasaan yang baik, membuat suatu kebiasaan yang baik, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Bikin kajian majlis subuh di masjid, antum sudah meninggal tapi sebagai penggagas, maka antum akan terus mengalir pahala bagi antum. Ini acara yang baik, tradisi. Kalau acara yang buruk ya sama kebalikannya. Kalau antum itu menjadi pelopor dari suatu keburukan, nah kita akan terus mendapatkan dosa. Nauzubillah. Cara yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tradisi yang buruk. Jangan sampai kita punya kebiasaan yang buruk, apalagi dalam suatu komunitas. Maka kita harus juga mengajak petunjuk kepada yang lainnya. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, sampai di sini udah banyak tuh yang perlu kita amalkan, yang kita perlu ubah gitu ya dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Masih belum cukup juga, ada lagi orang yang lebih beruntung dari golongan-golongan tadi di atas. Siapa mereka? Maka nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikut. Baik, sampai sini dulu. Saya kira saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mungkin ada sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan kepada semua mustami yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Ya, silakan. Mau bertanya? Mau di chat atau langsung silakan. Nggak ada kayak. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Sok, enggak. Ada yang kisah apa? Saya pernah dengar tuh kisah Ustaz, yang bahwa seorang ada perempuan yang apa ya sebutnya orang PSK itu Ustaz. Ya. Dia kan udah kelihatan tuh secara zahir berbuat apa pekerjaannya aja udah itu kan udah masyarakat kepada Allah. Kemudian dalam kisah itu terakhir dia sempat apa namanya menggunakan apa namanya kendalanya untuk ngasih minum kepada pada hewan, anjing malah ya kalau nggak salah. Nah dengan amal satu itu dia masuk surga Ustaz. Itu prosesnya seperti apa Ustaz? Iya. Jadi yang pertama bahwa dalam sebuah hadis dikatakan ada orang pelacur yang kemudian mati masuk surga gara-gara gara-gara memberikan hewan minum, anjing
kehausan dikasih minum. Kemudian juga ada ulama, seorang alim ulama yang kemudian mati masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu melakukan yang namanya kemaksiatan. Dia nyobain khamr. Pengen nyobain khamr, sehingga kemudian dia masuk neraka. Nah, dalil tadi itu, hadis tadi itu sedang mengkisahkan pada kita bahwa ngasih pelajaran. Kan yang namanya sirah itu diambil sebagai ibroh gitu ya. Sebagai ibroh. Sejarah itu diambil sebagai ibroh. Ibroh itu pelajaran supaya kita dapat mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Yang kita ambil di situ bahwa itu adalah kabar yang Allah berikan pada kita bahwa si wanita tadi masuk surga gara-gara tadi, kemudian juga si laki-laki tadi, alim ulama tadi masuk neraka gara-gara perlakuannya tadi. Ibrohnya adalah kita tidak boleh menyepelekan amal soleh maupun amal buruk. Itu ibrohnya, pelajarannya. Kita tidak boleh menyepelekan, ini cuma senyum doang, males gitu. Nah, jangan, senyum aja. Salam, ucapin salam, jawab salam, sebagainya. Kayak sederhana, ngasih makan kucing gitu ya, ngasih makan anjing, kan kayak sederhana. Ini jangan disepelekan. Ada kucing yang minta makan, misalkan meong, 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 minta makan, terus kita lagi makan justru dia malah kita tendang, itu kan nggak boleh menyepelekan itu ibrohnya. Karena kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita masuk surga, apa yang menyebabkan kita masuk neraka gara-gara amal soleh mana yang memasukkan kita ke surga, kita nggak tahu. Siapa tahu amal soleh itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga, atau justru kebalikannya. Maka kita tidak boleh menyepelekan maksiat, walaupun maksiat itu kecil, karena itu bisa menjerumuskan kita kepada neraka gitu. Jadi ibrohnya adalah jangan sampai kita menyepelekan amal baik maupun amal buruk. Nah, kita jadi perhatian gitu. Kita jadi perhatian. Melihat ahwat lewat, kita liatin itu, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Walaupun mungkin kita punya pandangan bahwa wudhu itu nanti akan menghapus dosa, nggak boleh, kita harus tetap punya pandangan, jangan sampai menyepelekan kepada perbuatan dosa gitu. Nah itu orang soleh itu gitu, tidak menyepelekan perbuatan amal soleh maupun amal buruk. Kemudian prosesnya bagaimana? Kita lihat yang namanya surga dan neraka itu kan sebetulnya gimana Allah gitu ya. Surga dan neraka itu gimana Allah. Artinya seseorang itu masuk surga ya karena keridhaan dari Allah. Seseorang itu masuk neraka gara-gara Allah tidak ridho kepada dia. Gitu. Tidak ridho kepada dia. Sehingga kita harus pintar-pintar menarik hatinya Allah dalam tanda petik gitu ya, supaya kita dimasukkan ke dalam surganya. Makanya kan ada syair gitu ya. Aku tak pantas masuk surga karena banyak dosa-dosa, tapi aku juga tidak mau masuk neraka gitu kan. Ya gimana, bingung juga kan Allah. Saya nggak pantas masuk surga, tapi saya nggak mau juga ya Allah masuk neraka. Ya terus kamu maunya gimana gitu. Ya, artinya kan itu sebetulnya merendah diri kepada Allah, berharap belas kasihan dari Allah supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kan gitu. Nah, prosesnya adalah ketika seorang wanita tadi itu berbuat dosa gitu ya. Nah, satu titik dia menyadari bahwa perbuatan dosa itu, maka kemudian dia bertaubat, melakukan amal soleh, ngasih makan, ngasih minum hewan tadi. Nah, berarti apa? Dia masuk surga karena matinya dalam keadaan kebaikan. Mati dalam keadaan kebaikan. Ini kan contoh kasus yang tidak banyak gitu ya, tidak lazim. Tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Dia melakukan sesuatu kebiasaan yang baik atau sesuatu kebiasaan yang buruk, tiba-tiba dia titik sadar dia itu taubat, kemudian dia melakukan amalan baik, dia mati gitu. Dia mati. Allah menerima taubatnya dan kemudian mati dalam keadaan ngasih minum tadi, dalam keadaan kebaikan. Kebalikannya, dia kebiasaannya buruk, tapi ternyata dia tidak istiqomah. Dia tidak istiqomah dalam keadaan buruk, dalam keadaan maaf. Dia kebiasaannya baik, terus dia tidak istiqomah dalam kebaikan itu. Dia pengen nyobain perbuatan dosa. Ternyata pada saat dia pengen nyobain perbuatan dosa, dia nyobain, itu wafat, meninggal.
Nah, ini kan rugi banget. Makanya kita istiqomah itu sampai azal. Jangan istiqomah sampai sebelum ajal, jangan. Makanya istiqomah sampai ajal. Ini pentingnya. Pentingnya kita itu istiqomah, pentingnya kita senantiasa taubat. Gitu. Prosesnya adalah tadi, ketika dia kebiasaan, terus dia keluar dari kebiasaan tadi, dia wafat. Itu menyebabkan dia ada di titik yang dia tinggalkan tadi. Kalau dia baik, dia tidak istiqomah dengan kebaikan, dia coba buruk, dia meninggal. Maka dia menjadi su'ul khotimah gitu. Dimasukkan dulu ke neraka. Atau kebalikannya. Tobat, terhapus semuanya. Kan dia pelacur. Dia tobat. Diterima ternyata tobatnya sama Allah. Dihapus semua. Semua amal buruknya dihapus. Ngasih makan, ngasih minum kucing, anjing tadi. Nah, dia dapat kebaikan, melakukan kebaikan. Jadi berat timbangan kebaikannya. Karena yang dosanya dihapus sama Allah. Taubatnya diterima sama Allah. Gitu. Permasalahannya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu taubat kita diterima apa tidak sama Allah. Maka kita tidak boleh berhenti bertaubat. Kita tidak tahu amalan soleh mana yang kita diterima oleh Allah. Kita nggak tahu amal soleh mana yang diterima oleh Allah. Maka gimana? Perbanyak amal soleh. Terus saja perbanyak amal. Jadi perbanyak kesempatan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Maka gimana? Kita harus terus istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Gitu. Nanti ya. Wallahu a'lam. Intinya, ibrohnya jangan menyepelekan amal. Yang kedua adalah tetap istiqomah dalam kebaikan dan perbanyak taubat. Khair Ustaz, syukran kasiran Ustaz. Ada lagi yang lainnya, Mangga? Ya, silakan yang lainnya yang mau bertanya. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Tafadhol. Afan Ustaz, izin bertanya. Waktu saya ngaji kitab, saya di kampung ya Ustaz, saya ngaji kitab, ikut ngaji kitab. Terus kata Ustaz saya, sebenarnya manusia itu, kita nggak tahu gitu Ustaz, mau masuk surga atau neraka. Nah itu semua udah Allah yang ngatur gitu Ustaz. Walaupun kita misalnya istilahnya mengikuti aturan Allah gitu ya, mengikuti kewajiban yang Allah berikan. Nah kita tetap aja gitu, di Lauhul Mahfuz itu sudah ditulis misalkan si A itu misalkan orangnya soleh, tapi kata Allah masuk neraka. Nah maksud itu akan masuk neraka gitu Ustaz. Jadi maksud itu gimana gitu Ustaz, maksudnya gimana gitu, Maksud kurang paham. Ya, jadi memang ada golongan ya, ada kelompok, ada golongan orang-orang yang masuk kategori Jabariyah. Makanya kan itu masuk kelompok mutakalimin. Mutakalimin itu orang yang membicarakan tentang kalam Allah gitu. Membicarakan tentang sesuatu yang goib, sesuatu yang goib. Sesuatu yang goib itu apa? Kita tidak ketahui gitu ya. Isi Lauhil Mahfuz kita tahu nggak? Tidak. Enggak. Nah, contohnya misalkan antum, isi Lauhil Mahfuz antum nanti sekarang ya, isi Lauhil Mahfuz kita itu kita masuk surga apa masuk neraka? Tidak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, orang-orang Jabariyah itu membahas itu. Makanya kan ada Jabariyah, ada kemudian Asy'ariyah, ada kemudian Mu'tazilah gitu ya. Kalau orang Jabariyah bilang, kamu mau melakukan apapun, kalau kamu ditakdirkan masuk neraka gitu. Orang Jabariyah bilangnya. Golongan Jabariyah. Makanya kan kemarin udah dibahas tuh di SIE atau yang lainnya. Di kitab-kitab ulama banyak gitu. Yang mengkritik pemikiran mutakalimin ini. Mutakalimin ya, Jabariyah tadi. Jabariyah itu mengatakan kalau kamu masuk surga, mau kamu sebejat apapun nanti akan masuk surga. Kalau Allah bilang masuk neraka, ya masuk neraka. Itu Jabariyah. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu bilang bahwasannya surga dan neraka itu gimana kita, gimana pilihan kita. Mau masuk surga, masuk neraka itu pilihan kita, makanya gitu. Nah, kemudian Asy'ariyah bilang ya, kalau Allah mengatakan masuk surga, tapi kalau kitanya bejat, ya bisa masuk neraka. Atau kita ditentukan sama Allah itu masuk neraka, terus kita baik, kita ubah dengan kebaikan, ternyata kita jadi amal soleh,
itu nanti kita akan bisa berubah menjadi masuk surga gitu. Itu Asy'ariyah. Makanya kebayang ya kenapa orang kemudian ada yang mengatakan seperti itu. Kitabnya banyak. Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah gitu. Makanya Asy'ariyah tadi kan ada kasab ikhtiyar dan sebagainya. Nah, itu kan saling mengkritik mereka sebetulnya. Saling mengkritik. Jadi kalau antum baca kitab itu, nanti ada kitab lain yang mengkritik itu. Mu'tazilah mengkritiknya, nanti Asy'ariyah mengkritiknya lagi gitu. Terus yang benar kayak gimana sih sebetulnya gitu ya. Sebetulnya tuh yang benar kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan saya gini, contoh sederhana gini. Nabi misalkan, Nabi Muhammad SAW itu dikasih tahu sama Allah tentang isi Lauhil Mahfuz kan. Sebagian doang. Contoh. Nabi Muhammad, yang dikatakan Nabi Muhammad itu kira-kira benar atau bohong? Coba antum jawab. Benar, Ustaz. Benar kan? Oke, udah percaya berarti Nabi Muhammad itu benar. Perkataannya wahyu, dikasih tahu sama Allah. Terus Nabi Muhammad pernah bilang kepada Abu Bakar kan? Kan pada saat itu nanya ya, sahabat Rasul nanya, siapa yang ngasih makan hari ini? Abu Bakar ngacu. Siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar ngacu. Siapa yang berbuat baik pada saudaranya hari ini? Abu Bakar ngacu. Kata Rasul, sungguh engkau ini adalah penghuni surga. Abu Bakar, penghuni surga. Pertanyaan saya, ketika Abu Bakar itu dibilang seperti itu sama Rasul, apakah kemudian Abu Bakar itu sholatnya, sedekahnya, tahajudnya, baca Qur'annya, jihadnya berhenti? Karena sudah dijamin masuk surga. Tidak berhenti, tapi terus terus-terusan kan? Terus-terusan gitu. Artinya memang itu adalah sesuatu yang diusahakan sama Abu Bakar sampai akhir hayatnya. Sehingga tidak kemudian merasa, udah masuk surga ini, kan gitu. Jadi memang itu adalah pilihannya Abu Bakar yang kemudian membuat isi Lauhil Mahfuz itu beliau masuk surga. Kalau kita, pertanyaannya, kita sekarang kita tahu nggak kita ini bakal masuk surga atau masuk neraka? Nggak tahu, karena nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Nah sekarang akhirnya kita tidak boleh sibuk mencari tahu isi Lauhil Mahfuz kita ini masuk surga atau masuk neraka. Bisa nggak kita nyari tahu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Ustaz. Ya susah kan? Nih gimana tuh? Terus akhirnya kita gimana? Ya kita terus berusaha untuk melakukan makanya Allah dan Rasulnya ngasih tahu. Kamu kalau masuk surga, ini cara-caranya. Kamu kalau nggak ngelakuin ini, masuk neraka. Mau masuk surga, ini cara-caranya. Dan sebagainya, amal soleh tadi, dan sebagainya gitu ya. Mau berat timbangannya, ini baca. Subhanallah, bihamdillah, dan sebagainya tadi gitu ya. Dakwah, misalkan belajar, ilmu, sedekah jariyah, itu fungsinya buat apa? Supaya buat mendorong kita untuk mengejar surganya Allah. Itu. Nah, karena kita nggak tahu bakal nanti masuk surga atau masuk neraka. Maka yang kita lakukan adalah terus berusaha untuk masuk surga. Nah, Allah udah ngasih tahu jalannya. Rasul udah ngasih tahu jalannya. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Dia kasih tahu. Maka kita melakukan itu. Dan kita berdoa supaya Allah ridho kepada kita, supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus kita berdoa. Ya Allah, ridhoilah aku masuk surgamu, dan jagalah diriku untuk dari siksa api neraka. Terus kita doa supaya Allah ridho. Karena kan Allah yang memasukkan kita surga atau masukkan kita ke neraka. Kita hanya bisa melakukan perintahnya, menjalani jalan-jalannya, dan berdoa. Gitu. Contoh lagi, misalkan antum pelajaran digital marketing saya, tahu nggak nanti antum bakal lulus atau enggak? Di semester 2 ini. Nggak tahu kan? Nggak tahu antum lulus atau enggak. Tapi apa yang harus antum lakuin? Belajar. Melakukan sesuatu yang bisa meluluskan antum. Saya dengan cara apa? Kata saya kalau mau lulus antum harus banyak omsetnya. Kata saya gitu kan. Jadi jalannya. Laba bersihnya banyak ya itu.
ini nanti tugas-tugas dikerjain, apa dikerjain, ini tugas ini kerjain. Itu saya nyuruh gitu. Sehingga kalau antum itu ngerjain tugas, ngerjain ini, ngerjain itu, omsetnya, laba bersihnya besar, kira-kira bakal diluluskan nggak? Enggak. Iya, dilulusin. Lulus, oh enggak. Emang mau nggak dilulusin? Apa? Iya, tapi kalau misalkan omsetnya dikit, labanya dikit, tugasnya nggak pernah dikerjain, masuk juga enggak gitu kan. Nah, hanya bisa memelas doang kan, hanya bisa memelas, berharap kasih sayang, berharap kasihan dari saya supaya untuk meluluskan gitu. Tapi kan itu jadi kecil banget ininya, kesempatannya kan kecil banget gitu ya. Nah, harusnya kan kita berusaha tadi. Allah juga gitu juga. Allah tuh ngasih tahu ini kalau mau masuk surga, amal soleh ini, baca ini, sholat ini, dakwah, amal jariah, sodaqah, macam-macam itu. Kasih semuanya, kasih tahu caranya. Maka kita lakuin, tinggalin yang haram, tinggalin ini itu. Doa sama Allah supaya Allah meridhoi kita. Udah, sisanya pasrah. Insya Allah masuk surga. Masuk surga. Rasul dalam hadis kan dikatakan bahwasannya apa? Umat-umat yang lain itu diharamkan masuk surga sebelum umatku semuanya masuk surga gitu. Jadi diharamkan umat yang lain masuk surga sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Tinggal ya kita bersangka baik. Jadi kita bersangka baik, menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, berusaha meninggalkan larangannya, terus berdoa sama Allah supaya Allah meridhoi kita, karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, sehingga kita mau nggak mau harus kemudian berdoa, banyak-banyak berdoa padanya. Insya Allah kita akan masuk surga bareng-bareng. Nanti dipanggil di surga gitu ya. Nah, yang kajian karisma masuk surga bareng-bareng. Kelompok mana masuk surga. Itu insya Allah. Jadi jangan kemudian merasa bahwa surga itu kok berat banget, sesuatu hal yang mustahil. Enggak. Kita harus berprasangka baik, tapi juga kita harus kemudian berusaha menjalankannya, berusaha mencari ridho Allah, terus berusaha untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, perintah-perintahnya kerjain, kita banyakin berdoa, banyakin kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita semuanya nanti akan masuk. Gitu ya. Iya Pak, syukron. Ada lagi? Silakan yang lain, masih ada. Jadi kalau tidak ada mungkin dicukupkan karena sudah jam 7 juga, ada agenda yang lainnya gitu ya. Sampai di sini ya, tadi materinya semoga bisa dipahami dan dimengerti untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini sebentar, kehidupan kita ini hanya sementara, hanya singkat, sehingga jangan sampai kita sia-siakan karena kehidupan dunia inilah yang menentukan nanti kita di akhirat. Pilihan kita apa nanti akan menentukan di akhirat. Karena itu kita harus memilih yang baik tadi ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang wajib, yang sunnah, dan sebagainya. Itu saja dari saya, saling mengingatkan satu sama lainnya, ingatkan saya juga ketika saya ada kekurangan, ada kesalahan, sesama antum saling mengingatkan, saling menasehati, karena Allah semuanya, sehingga kita seperti insya Allah dikumpulkan kembali di surganya Allah. Itu saja dari taufiq hidayah, kurang lebih mohon maaf. Saya Iqbal Ibrahim MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiron atas mudah-mudahan kita ngambil ibrah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup agenda ini dengan pembacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akabaratul majlis. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Bayu.